Baik, Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali malam hari ini di FWF Osaka, Philmon Mungso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Saumi Mansaud dari San Francisco, USA, dengan topik eksposisi kejadian 13. Waktu kami serahkan kepada hambanya, Pastor Saumi Mansaud. Silakan, Pastor. Iya, selamat malam semuanya, teman-teman semua yang ada di Indonesia ataupun dimanapun berada. Kita akan segera share satu bagian firman Tuhan. Kejadian pasal 13. Saya akan bacakan buat kita sekalian ya, Kejadian pasal 13. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai, di tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu kemah. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat yang ke-11. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang engkau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebar, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sudah itu, Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin Mamre, dekat Herbon. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Demikian
pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, satu bagian yang sangat menarik di sini adalah ada dua tokoh, yaitu Abram dan Lot, seorang paman dan seorang ponakan, seorang yang sudah lanjut usia dan seorang yang masih muda, kalau kita bisa cerita demikian. Nah, mengapa mereka itu terjadi pasal 13 maksudnya? Mengapa ada pasal 13 ini? Mengapa Abram pergi dari Mesir? Soalnya kalau kita lihat latar belakang di atas, khususnya pasal 12, waktu itu ayat ke-10, Abraham ada di Mesir. Tapi pada waktu itu setelah perjalanan sampai ke Mesir, rupanya iman Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman, imannya mulai tergoncang ketika menghadapi situasi. Ya. Sehingga singkat cerita nanti Bapak, Ibu, Saudara bahasa sendiri atau sudah pernah ikuti ya, sehingga eh, Abraham berbohong bahwasannya istrinya itu adalah saudaranya. Itu sebabnya maka istrinya itu dinikahkan, ya. Maka di sini katakan eh, sehingga Abraham dapat banyak sekali harta. Abraham dapat banyak sekali harta, namun apa yang dia lakukan, dosa yang diperbuat tanda kutip, terbongkar. Ya. Kalau dia tidak dibunuh, sudah untung gitu ya. Ya, di sini maka saya mencatat di sini dia berjalanlah, pergilah dari Mesir itu dengan membawa hartanya serta isinya dikembalikan. Ya jelasnya ini saya hanya ringkasan, jelasnya nanti saudara bisa baca ulang. Singkat cerita, maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb, di mana tempat pertama kali dia mengenal Tuhan, ya, memanggil nama Tuhan. Istilahnya dia kembali kepada Tuhan. Jadi kebaikan di sini adalah ada perbuatan salah, ada perbuatan keliru, ada perbuatan yang pernah dilakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, kemudian kembali kepada Tuhan. Ada banyak orang yang ketika jatuh tidak kembali kepada Tuhan. Nah, ini perbedaannya. Abraham sebagai bapak beriman, orang yang dekat dengan Tuhan, tapi hati-hati, bisa juga jatuh, bisa juga takut, bisa juga kadang tidak bersandar kepada Tuhan. Sehingga dosa yang diperbuat juga membuat malapetaka bagi orang lain. Itu sebabnya sekali lagi dikatakan maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya serta kepunyaannya. Saya garis bawahi serta kepunyaannya. Itu berarti harta yang diberikan kepadanya itu dia bawa. Dia tidak kembalikan. Diberikan kepadanya. Dan ditambah dengan ponaannya yang bernama Lot ikut beserta dengan dia. Di sini dikatakan karena dia membawa harta maka adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb dekat Betel. Maka sampai disitulah di mana tempat dia pertama kali bertemu dengan Tuhan. Yang saya bisa simpulkan dia kembali kepada Tuhan.
dia kembali kepada Tuhan. Nah, mulai ayat yang kelima itu terjadi persoalan. Tadi kita sudah baca, ya, karena Lot ponakannya ikut serta, sama-sama mempunyai domba dan lembu dan kemah, tapi karena harta mereka makin hari makin bertambah banyak, maka terasa sempit, terasa kurang tempatnya, lokasinya yang mereka batasi dan sebagainya. Itu sebabnya maka di sini dikatakan ayat 13 pasal 13 6 7 terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot karena harta kekayaan mereka sangat banyak. Nah, saudara, konflik merupakan gejala umum manusia. Tatkala sekumpulan orang itu berkumpul, itu tidak bisa terlepas dari sanak famili bisa terjadi, termasuk juga saudara. Bahkan orang yang kembar pun bisa konflik, saudara. Saya di sini kenal ada dua ibu yang kembar ya, tapi saling bermusuhan. Musuh ya. Yang sering saya dengar adalah anak kembar maka saling kompak gitu. Sehingga kalau saudara perhatikan atau pernah buka channel YouTube, anak-anak kembar itu sering main eh, prank gitu ya, sehingga mengelabui orang. Orang suka tidak tandain karena mereka begitu kompak, pakainya sama dan sebagainya, tapi namanya juga manusia ya. Maka bisa terjadi gesekan, bisa terjadi perseteruan, apalagi sekarang berhubungan dengan harta, berhubungan dengan kekayaan. Bahkan kita tidak jarang mendengar ya orang yang saling mengasihi, yang disebut sebagai pasangan suami istri pun bisa terjadi konflik, bukan? Nah, kita akan mempelajari bagaimana Abram mengatasinya gitu ya. Nah, dari Alkitab yang kita baca tadi ya, saya mencatat di sini ada pertama, Abram itu pintar. Dia bukan menghidupkan api. Dia bukan memanas-manaskan. Kalau ada masalah, dia bukan membuat masalah tambah besar. Tapi pertama dia mencoba untuk memadamkan perselisihan itu. Memadamkan sengketa itu. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, antara Abram dan Lot, ya, masalah yang dihadapi adalah masalah kecil. Masalah apa? Masalah sekitar makanan, ternak. Jadi masalah makanan, ternak, yakni rumah, air, dan sebagainya. Ayat 7 mencatat waktu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Nah, waktu terjadi pertengkaran, pada waktu terjadi perkelahian, ayat ke-7b muncul sepertinya ditempelkan di ayat itu. Waktu itu, waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Kadang kita pikir kenapa? Firman Tuhan kok ada beberapa tanda-tanda yang sepertinya tidak nyambung. Tapi saya mencatat di sini adalah ayat 7b mencatat bahwa maksudnya dicatat oleh orang Kanaan dan orang Feris adalah mereka itu orang kafir.
Mereka tidak kenal Allah. Abraham tidak mau sampai mempermalukan Tuhan di depan orang kafir itu. Jadi waktu mereka bertengkar, ternyata ada orang kafir, ada orang yang tidak mengenal Tuhan, ada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan di sekitar itu. Bagaimana tanggapan mereka? Katanya pengikut Allah. Kalau zaman sekarang penuh kasih. Tapi kok bertengkar, apalagi ini ponaan gitu. Apalagi hanya masalah sepele. Itu sebabnya maka saya mencatat di sini bahwa Abraham mau meredakan perselisihan itu, meredakan persengketaan itu. Yang kedua, Abraham itu cinta damai. Abraham sangat cinta damai. Bagaimana kita bisa ketahui bahwa Abraham itu cinta damai? Karena dia mempunyai prinsip. Prinsipnya bukan untuk menang, untuk merampas. Ya. Mas saudara yang dikasih Tuhan, prinsip yang dilakukan oleh Abraham itu adalah prinsip mengalah, prinsip mendahulukan. Maka saya mencatat di sini adalah dia cinta damai. Orang yang tidak cinta damai, saudara, masalah besar itu akan bertambah besar. Tapi kalau orang yang cinta damai, masalah besar itu akan bertambah menjadi kecil. Maksudnya akan berkurang, akan menjadi kecil. Bahkan masalah kecil akan jadi tidak bermasalah. Sebaliknya bagi orang yang tidak cinta damai, apa saja dipermasalahkan. Saya harap kita sebagai orang percaya, apalagi tim grup Bible Study ini, adalah orang-orang yang benar-benar cinta damai. Ketika ada orang yang mencoba untuk menggoda kita, untuk menguji kita, untuk memfitnah kita, kita tetap pakai cara cinta damai. Ya, ya, kita berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan pada kita. Sekarang kita mau lanjutkan dengan ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Saya tidak baca ulang ya, supaya hemat waktunya. Bagaimana cara Abraham menyelesaikan masalah ini semua? Yang pertama, masalah pada keponaannya yang bernama Lot. Sekarang jumlah kekayaan bertambah, tempat sudah tidak memungkinkan lagi. Ketegangan mulai terjadi, dan itu harus segera dituntaskan, harus segera diselesaikan. Tadi dikatakan ada orang-orang kafir di sekitar situ yang bisa melihat, yang akan jadi tontonan gitu. Sebenarnya, saudara, kalau dilihat dari posisi, kondisi, Abraham itu mempunyai hak yang cukup untuk mempertahankan dan menang atas ketegangan ini. Ya, pertama mungkin melalui apa namanya, adu kekuatan, bisa dengan undian. Adu kekuatan itu mungkin kalau one by one mungkin Abraham kalah karena sudah lanjut usia kan ya, lebih tua. Tapi kan ada timnya, ada pendukungnya gitu. Yang kedua bisa dengan undian. Yang ketiga, seperti orang Asia, itu bisa pakai generasi. Yang pasti Abraham lebih senior gitu. Yang muda pasti tersingkir.
Semestinya demikian. Tapi saudara, Abram tidak berbuat demikian, saudara. Dalam kasus ini, Abram, kalau kita perhatikan, nanti saudara ulang kembali baca kalau kurang jelas, mempersilahkan Lot lebih dahulu. Yang sebenarnya, Abram boleh lebih dahulu. Karena dia lebih tua, lebih senior, juga dia yang pertama dipanggil. Alasannya ya tadi ya, dia lebih tua, dia juga sebagai paman, urutan generasi sangat penting bagi orang timur pada waktu itu. Dan Abraham yang pertama kali dipanggil oleh Tuhan, Lot itu hanya kecipratan berkat, hanya ikut-ikutan. Saudara jangan salah, kejadian ini banyak terjadi, saudara. Sering kali terjadi kalau sudah berhubungan dengan masalah harta, berhubungan dengan masalah uang, berhubungan dengan masalah eh, properti dan sebagainya, sangat sangat bahaya. Family bisa tidak diakui. Oke lah, kemarin saya ada dapat sharing dari seorang ibu waktu hari Minggu di gereja. Dia cerita bahwa anaknya sekarang pun ada beli properti di Indonesia. Ada 2 tempat yang cukup bagus, mahal harganya. Saya bilang, kan anakmu sudah warga sini, kan nggak bisa. Gitu ya. Dia bilang, iya, dia pakai nama iparnya. Oke lah, mungkin iparnya baik gitu ya. Tapi banyak kejadian adalah tak kala sudah lanjut usia, nama pakai nama ipar. Gitu. Lalu kalau ada terjadi apa-apa, anak ipar itu belum tentu mau mengaku itu sebagai harta orang lain. Karena nama jelas nama papanya dan sebagainya. Nah, kalau sudah berbicara tentang harta, dan ini banyak kejadian terjadi di mana-mana. Dan kita sering mendengar. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, Pak Bob pernah cerita bahwasanya gerejanya itu dipermasalahkan. Pendeta yang meninggal, gereja atas nama pendeta, kemudian isi pendetanya mempermasalahkan. Karena dikatakan ini milik mereka. Nah, saudara, ini kejadian seperti begini bukan kejadian yang asing terjadi. Ya, jadi tetap akan up to date sampai hari ini. Abraham tidak tuntut saudara kepada Lot, tapi Lot yang egois, penuh dengan ketamakan. Waktu Abraham menyodorkan satu pilihan, mempersiapkan Lot lebih dahulu, saudara lihat apa yang dilakukan. Ia pilih tempat yang subur, tempat yang banyak air, tempat yang penuh dengan pengharapan. Di kasat matanya ya, dia pilih semuanya itu. Dia lupa dan tidak ingat bahwa Abraham sudah tua, orang tua tidak bisa naik turun mendaki dengan lincah, ya. Tapi dia tidak perlu, maksudnya tidak pernah ingat itu semuanya, tidak perhatikan semuanya. Maka sebenarnya Abraham pasti akan susah payah untuk menjalani sisa-sisa dari tempat yang diberikan oleh Lot tadi. Karena yang subur-subur, yang makmur, istilahnya yang hijau-hijau itu sudah dipilih oleh ponaannya. Kalau kita perhatikan ayat ke-10. Sedangkan yang dipilih Abraham itu apa? Tempat yang kering, ya, tempat yang tidak subur, istilahnya apa? Tempat yang tidak gembur. Ya. Nah, tapi Abraham rela untuk mendahulukan ponaannya.
Istilah kasarnya adalah ia mengalah. Tapi saudara bersyukur orang yang mengalah seperti Abraham itu tidak luput dari pantauan Tuhan. Ya. Maka di ayat 15 sampai 17, firman Tuhan berkata, coba kita perhatikan kembali, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan Allah mengubah dari yang tandus menjadi subur, saudara. Dan lebih subur daripada Yordan yang dipilih oleh Lot. Dari yang gersang menjadi rindang, saudara. Dari tanah yang kurus menjadi gemuk. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Apa yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita? Mungkin kita rasa tidak adil ketika kita diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Kalau yang masih muda oleh mertua, zaman sekarang bukan diperlakukan tidak adil oleh mertua, orang yang senior diperlakukan tidak adil oleh menantu juga bisa. Yang kerja diperlakukan tidak adil oleh atasan, majikan, dan sebagainya juga bisa. Tetapi ingat, jangan khawatir. Berbahagialah orang yang dianiaya. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara, tadi yang pertama, Abraham itu bukan hanya mengalah terhadap eh, Lot, tapi juga yang kedua saya mencatat, dia mengalah terhadap musuh. Pasal kalau pasal 14 itu, kalau nanti kalau kita ada sempat itu bisa lihat, dia mengalah kepada musuh. Ada Kedorlaomer dan sebagainya. Ya, saudara nanti masuk ke sana. Nah, dari bagian Alkitab yang kita baca tadi, saya juga mencatat bahwa Abraham itu bukan hanya mengalah kepada Lot, ponaannya, tadi saya katakan, dia mengalah juga kepada musuhnya, dan klimaknya, dia mengalah kepada Allah. Mengalah kepada musuh, mengalah kepada Allah. Karena saya dapat bagian pasal 13 saja, maka saya tidak akan singgung dia mengalah kepada musuh dan mengalah kepada Allah itu. Tapi poin saya adalah di sini, pada pasal 13 ayat yang ke-16 di sini kan, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Eh, hampir, saya lupa, hampir 25 atau 26 tahun yang lalu, ya, ayat ini saya pernah khotbahkan di sebuah gereja. Gereja itu lagi ada masalah, tapi tujuan saya bukan untuk itu. Tujuannya adalah tema mengalah. Maka kalau orang yang sudah bermasalah, saudara, mereka anggap firman Tuhan pun bisa dianggap
sebagai patokan menyindir mereka. Ya. Kan ada dikatakan, kalau engkau ke kanan, maka aku ke kiri, kata Abram. Lalu mereka bilang, oh, rupanya Pak Pendeta minta kami keluar, ya. Minta kami pisah, dan sebagainya. Nah, di sini ada banyak hamba Tuhan. Saya pikir ya, kadang sudah ada masalah, orang bisa menganggap setiap kata, bahkan firman Tuhan pun bisa dipermasalahkan. Sangat bahaya ya kalau orang sudah menghadapi masalah. Firman Tuhan pun dianggap mempermasalahkan. Tapi memang ada orang yang sengaja pakai firman Tuhan untuk menyindir. Saya tidak bisa, apa namanya, tidak mau menutup kemungkinan, ya, tidak mau membela pendeta, ya, hamba Tuhan. Ada yang pakai firman Tuhan untuk menyindir, saudara. Tapi tidak semua, ya. Di grup kita nggak ada, gitu ya. Orang lain itu, ya. Ayat 17 mencatat, saudara, bersiaplah, jalanilah negeri ini menurut panjang lebar, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Dan saudara perhatikan bahwa apa yang dilihat di kasat mata oleh manusia tidak bisa dibandingkan dengan apa yang Tuhan lihat. Kalau kita mau menutup bagian ini sebagai refleksi, ya, maka saya akan mencatat beberapa yang boleh kita share, ya. Dari firman Tuhan yang kita renungkan bersama, saudara, kita bisa diingatkan oleh Tuhan bahwa kita tidak perlu takut kalau orang lain itu melebihi kita. Kan seringkali kita mendengar cerita atau contoh, kalau tetangga punya ini, kita mesti punya ini. Tetangga beli mobil baru, kita mesti mobil baru. Tetangga ganti mobil listrik, kita mesti mobil listrik juga. Yang dari Amerika itu. Tapi firman Tuhan mengingatkan, tidak harus demikian. Karena apa yang dilihat oleh matamu, bagus belum tentu. Karena tetangga mungkin belinya pakai kredit, utang, dan sebagainya. Kelihatannya kan ada orang penampilannya necis, kaya, gengsi, dan sebagainya, tapi kosong. Bukan punya dia. Pakai 2-3 bulan, disita oleh bank. Bisa terjadi demikian. Jadi apa yang dilihat oleh mata, jangan dulu cepat-cepat percaya begitu. Apakah kita merasa kecewa karena orang lain tidak memperhatikan kita dalam segala tugas-tugas kita, dianggap remeh dan sebagainya? Tuhan Allah tetap mempercayai, ya. Saudara, janji Tuhan kepada Abram, kalau kita sudah baca, dia akan memberikan semuanya. Kalau kita referensikan dengan pasal 22, coba kita bacalah pasal 22, Kejadian 22, ayat yang ke-16. Kejadian 22, ayat 16. Biar sama-sama kita lihat dulu, ya. Ya. Dan 17. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal untukku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit
dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Nah, ini waktu Abraham mengalah kepada Allah. Tadi kan saya ada singgung poin saya karena kita hanya fokus di pasal 13, maka Abraham mengalah kepada ponaannya. Tapi kalau 14 dia mengalah kepada musuh. Nah, bagian ini dia mengalah kepada Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham itu mengalah itu tetap menjadi perhatian daripada Allah. Berkatnya itu kembali berlimpah. Saya ingin katakan bahwa mengalah itu tidak berarti kalah. Tapi mengalah itu berarti mengalahkan. Amin, saudara. Mengalah berarti mengalahkan. Sebenarnya kita tidak patut katakan mengalah kepada Allah. Ya. Allah itu, kalau kita mau masuk kepada Jumat Agung yang mau kita masuk sebentar ini, bahwa Allah itu sudah terlebih dahulu mengalah kepada kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal itu, yang dikasihinya itu, satu-satunya itu, disalibkan mati dan dikuburkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mengalah pada kita. Dia mengalah kepada umatnya, kepada kita semua, anak-anaknya, kepada ciptaannya. Tapi sekali lagi, Yesus mengalah kepada maut sekaligus mengalahkan maut itu. Karena dia bangkit kembali. Saudara sekalian dikasih Tuhan, kondisi apapun yang kita alami saat ini, mengalah dengan bijaksana tentunya ya. Saya katakan, mengalah juga dengan kasih. Itu semua sangat perlu. Ya. Mengapa saya katakan Abraham mengalah dengan bijaksana dan penuh kasih? Karena nanti kalau saya baca pada bagian lain, waktu Lot mengalami masalah, waktu Lot mengalami bahaya, mungkin nanti di-share oleh hamba Tuhan yang lain, atau pada waktu yang lain, Abraham mengerahkan orang-orang untuk kembali menolong, membantu Lot itu. Ponaan yang kurang ajar itu, ponaan yang mengkhianati itu, ponaan yang tidak tahu diri itu, ponaan yang bejat itulah. Dia kembali menolongnya, saudara. Itu Abraham. Abraham menggambarkan sikap orang percaya. Karena dia bapak semua orang beriman. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, taat pada Yesus, ikut yang diajarkan oleh Yesus, maka salah satu perbuatan Abraham itu perlu sebagai catatan dalam hidup kita. Mengalah, kemudian tidak membalas, bahkan menolong kembali orang yang pernah merugikan dia, menghancurkan hidupnya. Saya katakan menghancurkan hidupnya loh, saudara. Itu tanah yang gersang diberikan kepada pamannya yang sudah tua, kan maunya supaya pamannya cepat mati, saudara. Tapi Tuhan mengasihi Abraham. Dia memberikan kembali yang terbaik buat Abraham itu. Kiranya firman Tuhan itu boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Ya, ada Pak Samuel di sini, boleh nggak Pak Samuel tutup dalam doa? Ya, Pak Samuel Edison ya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan
Engkau telah melalui hamba-Mu yang setia, Pak Saud, menyampaikan firman-Mu dan isi hati-Mu. Ya Tuhan, Engkau telah siapkan pikiran kami dan hati kami, sehingga kami bisa menerima, bisa memahami firman-Mu, dan kami bisa nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Pendeta Saud. Engkau pakai beliau dengan luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, Amin. terima kasih ya. Ya. Terima Tuhan kasih Yesus. Pastor Saul Mansaud yang sudah membagikan firman Tuhan bagi kita semua. Ya, terima kasih. Kita akan masuk ke diskusi, Pak Ibu.